Nabi Muhammad SAW ketika ditanyai, ya Rasulullah, man aulan nasi bima'rufi, ya Rasulullah, siapa orang yang lebih utama untuk aku baiki, untuk aku santuni, untuk aku muliakan ya Rasulullah? Ya, disebutnya 3 kali siapa bu? Ibumu. Oleh Nabi Muhammad SAW disebut ibumu, baru setelah itu ayahmu. Nah, maka itu adalah kemuliaan yang cukup. Kalau ada yang mendebat kita, kalau ada yang mengusik kita, kalau ada yang merasuki pikiran kita bahwa perempuan itu direndahkan dalam Islam, perempuan itu dilecehkan, perempuan itu tidak dimuliakan, maka cukup statement dari Nabi Muhammad bahwa ibu itu 3 kali lebih diutamakan daripada ayah. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu didatangkan justru untuk menaikkan derajat perempuan. Ketika di zaman jahiliyah, seperti tadi disampaikan, ketika orang jahiliyah punya anak perempuan, apa yang mereka lakukan, Bu? Dikubur hidup-hidup. Ya, belakangan baru saya tahu dari guru saya, Al-Hababah Ummu Zain, beliau mengatakan, tahu nggak kenapa di zaman jahiliyah anak perempuan itu dikubur hidup-hidup? Kata beliau, karena orang jahiliyah mereka beranggapan mendingan anak perempuan saya kubur hidup-hidup sekarang daripada nanti ketika dewasa mencoreng nama keluarga dengan perzinahan. Jadi mereka takut anak itu jatuh ke dalam perzinahan, mencoreng nama baik keluarga, mendingan mereka kubur hidup-hidup. Itu alasan pertama. Alasan kedua, takut kefakiran. Ya, takut kalau punya anak wedok tambah melarat, tambah miskin. Padahal benar nggak, Bu? Nggak benar. Ya, ketika seseorang melahirkan anak, kalau anak itu anak laki-laki, maka dia akan ditampani dan dibantu oleh malaikatnya Allah. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, Allah sendiri yang akan membantu dan menampani ketika anak tersebut lahir. Kenapa? Dari mulianya perempuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, percaya dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama kali, yang beriman itu adalah seorang perempuan, seorang wanita. Jadi yang pertama kali menjadi mukmin itu adalah wanita, As-Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, yang menghadapi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu untuk yang pertama kalinya di Gua Hira. Yang pertama kali tahu siapa? Sayyidah Khadijah. Yang pertama kali membantu Nabi Muhammad siapa? Sayyidah Khadijah. Diselimutin Nabi Muhammad SAW, diladenin, ditenangin Nabi Muhammad, sehingga ketika Nabi cerita, ya saya mendapatkan wahyu seperti ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Sayyidah Khadijah dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya langsung paham. Ini adalah hal yang tidak biasa, harus kita konsultasikan kepada orang yang paham. Maka dibawa oleh Sayyidah Khadijah kepada sepupunya yang merupakan ahli kitab bernama Waraqah bin Naufal. Diajak oleh Sayyidah Khadijah, diceritakan semua kejadiannya. Ternyata betul, kamu ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, wahai Muhammad, menjadi Nabi akhirus zaman Sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang beriman masuk ke agama Islam adalah seorang wanita, perempuan, yaitu As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Yang pertama kali syahid di agama Islam juga perempuan, ibu-ibu. Jadi kalau di zaman dulu para sahabiah itu pernah mengeluh kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, enak laki-laki itu mereka bisa jihad, mereka bisa perang di jalan Allah, mendapatkan kesyahidan, ya mendapatkan kemuliaan, bisa meninggal di jalan Allah. Nah, kita perempuan ini gimana? Maka turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal muslimin wal muslimat. Sama, kalau laki-laki sama perempuan muslim, sama-sama mukmin, pahalanya adalah sama di sisi Allah. Tidak ada yang lebih ditinggikan oleh Allah. Semua tergantung dengan amal ibadahnya. Pertama kali yang syahid di dalam Islam, yang tumpah darahnya di agama Islam adalah seorang wanita yang bernama Sayyidah Sumayyah, umi ibu daripada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ammar bin Yasir, yang ketika itu salah satunya menjadi alasan terbesar Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena siksaan dan gangguan yang dialami sudah parah, ibu-ibu. Yang dulunya hanya diganggu secara lisan,
diganggu dikit-dikit aja rumah Nabi Muhammad dikasih kotoran, jalanan Nabi Muhammad ditaburi duri, itu kan masih gangguan yang kecil, ya. Tapi kecil buat Nabi, coba kalau buat kita, ya Bu ya, wes tak balas tak obong omahnya kan gitu. Nah, itu Nabi Muhammad SAW menghadapi godaan-godaan yang masih kecil semacam itu, sehingga orang-orang kafir Quraisy apa? Semakin terpancing buat mengganggu yang lebih lagi. Mereka akhirnya orang-orang lemah, ya, yang tidak memiliki perlindungan, yang tidak memiliki kabilah yang kuat. Orang Arab itu kan memiliki rasa persaudaraan yang kuat, sesama kabilah itu pasti akan dilindungi. Tapi kalau yang orang-orang lemah dari kalangan hamba, dari kalangan pelayan yang nggak punya kaum yang kuat, pasti akan dihabisi. Salah satunya keluarganya Sayyidina Yasir. Sayyidina Ammar masuk Islam, mengajak orang tuanya masuk Islam. Dengar dari orang-orang ya, desas-desus ini keluarganya Yasir semuanya sudah masuk Islam. Nggak pakai lama-lama, bareng dengan Sayyidina Bilal ya, disiksa oleh tuannya, oleh sayyidnya yaitu Umayyah bin Khalaf. Disiksanya seperti apa? Sudah dengan siksaan yang tidak bisa dibayangkan lagi. Sayyidina Bilal yang ditindih dengan batu, Sayyidina Yasir itu dikatakan disiksanya dengan ditali tangannya, kakinya juga ditali. Di mana? Ditali di kuda. Lalu kudanya itu apa? Dipecut sehingga lari semua kudanya, merendahkan seluruh badannya sampai patah semua. Sayyidina Yasir satu badan, Sayyidina Ammar satu badannya sudah nyos besi panas berkali-kali dipaksa. Ya sudah, kamu kalau nggak mau keluar dari agama Islam, paling tidak kamu jelekin Muhammad, kamu hina Muhammad sekali aja. Kalau kamu hina Muhammad sekali, dah saya keluar, saya bebasin kamu dan keluarga kamu. Ya, tapi mereka nggak ada yang mau, meskipun sedikit saja mencaci Nabi Muhammad demi menyelamatkan dirinya, mereka lebih rela bahwa mereka yang menghadapi situasi itu daripada Nabi Muhammad SAW mendapatkan bahaya sedikit. Sayyidah Sumayyah, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Sumayyah, yang mereka lakukan kepada Sayyidah Sumayyah, dipaksa untuk kafir nggak mau, dipaksa mencaci Nabi Muhammad nggak mau. Ya sudah, dibawain berhala. Ya, berhalanya orang jahiliyah itu macam-macam, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang mungil ya. Dibawain ke depan Sayyidah Sumayyah. Ya sudah, kalau kamu nggak mau keluar dari Islam, paling nggak kamu tundukkan kepalamu kepada berhala ini. Apa yang dilakukan Sayyidah Sumayyah? Diludahin mukanya orang kafir Quraisy karena dari marahnya, merasa bahwa dirinya dihina, Tuhannya dihina, dia mengambil kayu, ya, menusuk Sayyidah Sumayyah dari bawah badannya sampai tembus ke atas kepalanya. Pertama kali perempuan yang syahid di dalam agama Islam adalah Sayyidah Sumayyah, dan secara keseluruhan itu belum ada perang ibu-ibu waktu itu. Belum ada perang ketika periode Mekah, nggak ada yang namanya peperangan, nggak ada apa-apa. Islam masih kecil, masih sedikit penganutnya. Sayyidah Sumayyah sudah dengan sukarela syahidah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada statement yang bisa dibenarkan ketika seseorang membisiki kita atau mendoktrin kita bahwa perempuan itu dilemahkan di mata Islam. Perempuan itu dianggap sedikit, dianggap lemah, dianggap remeh, dianggap kurang oleh agama Islam. Karena justru Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak daripada kemuliaan di dalam syariat yang Allah titipkan kepada perempuan. Salah satunya